Om Swastiastu. Ketemu lagi bersama saya, Erik Sebastian. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aksara anceng atau ringkesan atau singkatan, kemudian akronim atau kependekan kata, dan juga saya akan membahas tentang papan nama. Jadi, ketiga hal ini saling berkaitan. Karena di dalam penulisan papan nama itu pasti ada aksara anceng ataupun akronim. Oke kawan-kawan, jadi sekarang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang aksara anceng atau ringkesan atau singkatan. Nah, di sini di dalam penulisan aksara anceng ada dua hal yang harus diperhatikan. Jadi aksara anceng atau ringkesan itu ada ringkesan tradisional dan ada juga ringkesan modern. Jadi yang pertama, ringkesan tradisional makehan kambil saking lontar warige miwa usade, aksara sane kecutetang keambil kecap ipun wantah asiki. Jadi di dalam aksara anceng tradisional atau ringkesan tradisional ini kebanyakan diambil dari lontar, warige, ataupun usade. Warige itu tentang penentuan hari baik, dan usade itu tentang pengobatan. Dan yang diambil adalah kata yang pertama, suku kata yang pertama. Contohnya ini, ada pu, yaitu pon, ma, mantra, ta, tambe, u, umanis, re, redite. Nah, penulisan aksara anceng tradisional ini harus diapit menggunakan carik. Jadi kalau kalian nanti membaca lontar atau naskah-naskah beraksara Bali di warige atau usade, kalau bertemu dengan aksara mata atau aksara lainnya yang diapit carik seperti ini, berarti itu adalah singkatan atau aksara anceng. Jadi kalian harus cari tahu itu maksudnya apa. Jadi kalau misalnya ma itu adalah mantra, ta itu adalah tambe, u itu umanis, re redite. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, itu untuk ringkesan tradisional atau aksara anceng tradisional. Sekarang kita lanjut ke ringkesan modern. Nah, ringkesan modern sane mangkin sampun ngelimbak ke angin ring sajeroning nyuratang papan nama sane kasurat taler antuk ceciren apit carik siki kasurat manut ucapan nyane yening wit kerunan nyane saking bahasa Indonesia nanging krune-krune sane marupa pasang pagah kasurat napi kewentenan nyane. Jadi, di dalam penulisan ringkesan modern atau aksara anceng modern, itu banyak digunakan dalam menulis papan nama yang ditulis juga seperti dengan ringkesan tradisional, yaitu menggunakan apit carik siki. Jadi diapit oleh carik siki. Dan yang di dalam bahasa Indonesia itu ditulis berdasarkan ucapannya. Tetapi kata-kata yang termasuk di dalam pasang pageh itu disurat berdasarkan sesuai aturannya. Jadi pasang pageh itu adalah tulisannya memang sudah seperti itu, jadi tidak bisa dirubah lagi. Harus kalian hafalkan. Nah, yang mana sih namanya ringkesan modern? Nah, yang namanya ringkesan modern ini. Misalnya nama lembaga, nama sekolah, ataupun instansi yang disingkat. Contohnya ini ada SMP, SMK, SMA,
STSI, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, di dalam penulisannya ini perlu diperhatikan, menulis aksara anceng dalam aksara Bali itu ditulis berdasarkan pengucapannya. Jadi bagaimana kita membacanya atau mengucapkannya, begitulah ditulisnya. Contoh yang pertama, SMP berarti ES, EMP, PE. Jadi di dalam aksara Bali perlu kalian ingat, jika ada suara vokal di depan, itu harus ditulis menggunakan aksara kare atau huruf besar. Khusus ini. Sekali lagi tolong diperhatikan, ini khusus di dalam penulisan singkatan saja. Kalau yang lainnya itu beda lagi aturannya. Jadi di dalam penulisan singkatan, jika ada suara vokal di awal, itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya ini, SMP, ES, EMPE. Berarti ES ini menggunakan E kare, kemudian EM, ini juga ada E di depannya, itu menggunakan E kare, dan PE. Berarti dia menggunakan E, bukan E karena E-nya ada di belakang berdasarkan ucapannya. Terus ini SMK, ES, EMKA, K. Berarti E-nya menggunakan E kare. Di sini E-nya juga E kare. Kemudian di sini ada SMA, ES, EMA. Nah, perhatikan dengan baik. Jika ada vokal yang berdiri sendiri, jadi dia sendiri nggak diikuti konsonan lainnya, itu ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf kare. Jadi ini ES, EMA. Jadi ini menggunakan A kare. Terus di sini ada STSI, ES, TTE, SI. Berarti ES, E-nya menggunakan E kare, TE biasa, ES lagi, E-nya E kare, dan I berdiri sendiri dia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini vokal. Jadi huruf-huruf karenya ini contohnya A, I, U, E, O. Ini A kare, I kare, U kare, E kare, dan O kare. Contoh katanya ini ada SMA, ini perhatikan, ini A kare. BRI, ini I kare. Terus KPU, ini KPU. Terus SMP, ini S, ES, MP. Terus SGO. Oh ya, di sini kekurangan huruf sa. S dan ada. Nah, ini juga kekurangan. Ini masih salah. Nah, S G. Bukan ya, S. Oh, karena mungkin huruf kapital. Apa tahu keymannya belum aktif? Kita cek dulu. Oh ya, keymannya belum aktif. Nah, ini salah ya. Ini S, kemudian G, double S, G, O. Jadi penulisannya seperti ini, S, G, O.
Oke, itu saja untuk penulisan ringkesan atau aksara anceng, ringkesan tradisional ataupun ringkesan modern. Sekarang kita lanjut ke penulisan akronim. Nah, ini dia. Penulisan akronim. Untuk penulisan akronim, kependekan kata, itu ditulis berdasarkan bagaimana kita membacanya. Jadi tidak perlu diapit cari. Jadi tidak usah diisi cari seperti ringkesan atau aksara anceng. Jadi tinggal ditulis seperti biasa, balita. Jadi tinggal tulis balita, terus depag. Tulis saja depag. Depnaker. Depnaker. Lansia. Lansia. Jadi perbedaan antara aksara anceng, singkatan, dan akronim. Kalau singkatan itu adalah huruf depannya yang diambil. Contohnya SMK tanpa diikuti vokal. Kalau akronim itu adalah kependekannya. Jadi masih bisa dibaca. Balita seperti itu. Jadi diambil huruf bayi 5 tahun, diambil huruf depannya saja Depag. Departemen Agama, Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, terus lansia, lanjut usia. Jadi seperti itu. Itu perbedaan antara aksara anceng, singkatan, dan akronim. Jadi penulisannya kalau akronim itu biasa, seperti menulis aksara Bali biasa. Sedangkan untuk penulisan aksara anceng itu harus apit cari, dan apabila ada vokal di depan atau di akhir yang berdiri sendiri, itu ditulis menggunakan aksara kare atau huruf kapital dalam bahasa Bali. Huruf besar lah. Terus kita lanjut sekarang ke papan nama. Nah, ini dia. Papan nama. Di dalam penulisan papan nama itu ada dua ranah yang harus kalian perhatikan. Jadi, ada ranah adat, ada ranah modern. Nah, di sini ada dua versi yang namanya ranah adat dan ranah modern. Yang saya bahas itu adalah berdasarkan dari segi letak tulisannya. Nanti kalian bisa juga dibaca di buku Udiana Sastra itu tentang papan nama. Jadi, kalau berdasarkan tempatnya, ranah adat itu biasanya digunakan untuk menulis nama pura, nama Balai Banjar, nama Pura Suba, atau yang berkaitan dengan masyarakat adat. Dan ranah modern itu digunakan untuk menulis nama-nama kantor pemerintahan. Itu berdasarkan tempatnya. Namun yang akan saya bahas di sini adalah tentang letak dari posisi tulisannya. Jadi di sini ada rumusnya. Jadi yang pertama, ranah adat, yaitu cara menulis papan nama di mana aksara Bali itu ada di atas dan aksara Latin ada di bawah. Untuk sekarang, hampir di seluruh Bali itu menggunakan ranah adat. Karena di atas itu tulisannya pasti aksara Bali, kemudian diikuti aksara Latin. Contohnya seperti ini. Pemerintah Provinsi Bali. Nah, kemudian aksara Latinnya mengikuti aksara Bali yang ada di atasnya. Ini Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian SMA Negeri 2 Singaraja. Jadi penulisan Singaraja seperti ini ya. Tolong diingat dengan baik. Terus SMA Negeri 2 Singaraja. Nah, perlu kalian perhatikan. Biasanya dalam penulisan papan nama itu pasti ada aksara anceng, singkatan,
ada juga akronim untuk kependekan kata, ada juga penulisan angka. Untuk penulisan aksara anceng sudah saya bahas tadi. Jadi aksara anceng singkatan itu ditulis apit cari. Jadi SMA. Jadi ini cari dulu, kemudian SMA cari lagi. Baru dilanjutkan dengan kata berikutnya, negeri. Nah, dalam penulisan angka juga harus diapit cari. Jadi di sini menulis angka itu didahului dengan cari, kemudian angkanya, terus cari lagi. Kemudian baru selanjutnya. Itu untuk penulisan papan nama, ranah adat. Kita lanjut ke ranah modern. Ranah modern adalah tata cara penulisan di mana aksara Latin, jadi ini aksara Latin, ada di atas dan aksara Bali ada di bawah. Jadi contohnya seperti ini, STM Negeri 1 Denpasar. Jadi itu aksara Latinnya, kemudian diikuti oleh aksara Balinya. Jadi STM. Ingat penulisan singkatan itu apit cari. Ini udah di apit cari. Kemudian negeri. Di sini ada satu lagi, ada angka. Berarti dalam setiap menulis angka, apapun itu harus diapit cari. Nah, ini menulis angka. Denpasar. Terus Jalan Cokro Aminoto 84 Denpasar. Jadi Jalan Cokro Aminoto. Ini penulisan angka apit cari. Jadi penulisan 84 seperti ini. Jadi bukan di tengah-tengah ini kalian tulis cari seperti itu. Itu salah. Jadi khusus untuk penulisan angka 84. Jadi cari 84 cari. Seperti itu. Dan ini Denpasar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kepada teman-teman yang ingin membaca lebih jelasnya lagi, itu bisa dicari di Google, buku Udiana Sastra, kelas 3, itu ada materi tentang penulisan papan nama. Oke kawan-kawan, sekian materi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya tentang bagaimana cara menulis aksara Bali di laptop atau di komputer, itu bisa komenlah di bawah. Atau bisa hubungi saya bagi yang tahu saya. Jadi itu saja. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.